Hans Kelsen dalam teorinya Seven Bauer Theory mengatakan bahwa norma hukum selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki layaknya susunan anak tangga. Artinya bahwa norma hukum yang lebih rendah selalu bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi sampai pada norma hukum yang paling tinggi yang disebut dengan Genom atau hukum dasar. Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hukum formil tertinggi di Indonesia selalu dijadikan rujukan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi sudah selayaknya apabila diberikan kewenangan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dengan konstitusi. Namun, sayangnya, di Indonesia tidaklah demikian, yang mana saat ini Indonesia menganut dualisme pengujian peraturan perundang-undangan yang sangat rentan akan terjadinya konflik putusan. Hal tersebut terbukti dengan adanya pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-17 Romawi garing 2019 dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44/HUM-2019 mengenai pasal tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon saja. Yang mana dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menghendaki tidak perlu adanya persebaran wilayah ketika telah memenuhi suara 50% persatu. Sedangkan Mahkamah Agung menghendaki untuk tetap adanya persyaratan persebaran wilayah meskipun telah memenuhi suara 50% persatu. Apabila kita merujuk kembali kepada Seven Bauer Theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka putusan MK lah yang seharusnya diikuti dan dilaksanakan. Karena pada dasarnya, batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi lebih tinggi kedudukannya daripada batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, hal tersebut juga akan sangat berdampak bagi marwah Mahkamah Agung karena seakan-akan berada di posisi bawah Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kedudukan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah setara. Idealnya, apabila terdapat 2 lembaga negara dalam satu rumpun yang sama, misalnya sama-sama dalam rumpun eksekutif atau sama-sama dalam rumpun legislatif maupun sama-sama dalam rumpun yudikatif, maka dalam hal pembagian kewenangan haruslah dibedakan secara tegas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antar kewenangan lembaga negara. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Profesor Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa sejatinya ruang lingkup antara Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung adalah berbeda. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan hukum atau court of law yang mana berfungsi untuk menjamin konsistensi dan juga koherensi antar peraturan perundang-undangan, yang mana Mahkamah Konstitusi akan memeriksa konflik peraturan perundang-undangan yang mana peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi hingga peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Sedangkan Mahkamah Agung yang dalam hal ini merupakan pengadilan keadilan atau Court of Justice akan berfokus pada penanganan perkara person to person yang mana diharapkan dapat mewujudkan keadilan di masyarakat. Yang mana selain itu, menurut Zainal Arifin Hussein dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa secara kelembagaan dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya dilimpahkan pada satu lembaga negara saja, yang mana hal ini juga diterapkan oleh negara Jerman dan juga Rusia dan juga Austria, yang mana dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan hanya dilimpahkan pada Mahkamah Konstitusi. Sentralisasi kelembagaan dalam pengujian peraturan perundang-undangan baik undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dimaksudkan agar fungsi dalam pengujian peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di samping itu, untuk menghindarkan akan adanya suatu konflik hukum, mengingat beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya mencapai ribuan kasus, yang dalam hal ini berdasarkan data yang telah kami himpun dari laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2020 saja, yakni mencapai 20.761 perkara. Maka manakala ditambah perkara judicial review, justru akan membebani Mahkamah Agung sebagai puncak dari 4 badan peradilan di Indonesia, sehingga akan menghambat dalam pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu gagasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni mengubah pasal 24A untuk mengurangi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dengan menyempurnakan pada ketentuan pasal 24C bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi terhadap konstitusi, yang mana hal ini selaras dengan teori pembangunan hukum
hukum yang telah dikemukakan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sekian, terima kasih dan salam insan cendekia.